Sobat Elektro, selamat berjumpa kembali bersama kita di channel SB Official. Kali ini kita punya project modifikasi dan restorasi perangkat audio merek Polytron model BB437 kiriman dari Kang Estu Imam dari Subang. Terima kasih untuk Kang Estu yang selalu setia dengan channel ini. Perangkat audio ini sudah kita bahas pada konten sebelumnya. Bagi Anda yang belum nonton, silahkan buka kembali konten video tersebut. Berdasarkan permintaan dari pemilik, selain dilakukan restorasi perangkat ini agar dicek kondisi komponennya, dan dikarenakan sudah tidak ada mekanik tape-nya, maka lakukan proses modifikasi dengan memasang modul digital audio player pada posisi tape player. Menurut pemilik, sistem perangkat ini masih berjalan, hanya saja ada beberapa fungsi pada saklar dan suara yang tidak sesuai harapan, kemungkinan faktor usia dari komponen. Wajar saja dikarenakan produk ini dibuat sekitar tahun 80-an. Seiring dengan waktu, kondisi dan kualitas komponen akan berubah dan berkurang. Ya, terlihat ciri khas produk tahun 80-an ke bawah, cover panel belakang terbuat dari hardboard. Jadi intinya, mekanik tape yang hilang ini tidak akan difungsikan dan diganti dengan modul digital audio player yang terdiri dari Bluetooth audio receiver, radio FM, dan MP3 player. Oke, langsung saja kita bongkar perangkatnya. Selanjutnya kita lakukan proses restorasi dan modifikasi. Jangan lupa untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe, tekan loncengnya agar mendapat update konten terbaru dari channel ini. Kondisi modul rangkaian dan komponen Polytron Big Band BB437 seperti ini. Sebagian komponen tertutupi debu. Terlihat trafo power supply masih original. Power amplifier menggunakan 2 buah IC yang ditempelkan pada pendingin bersirip. Sekunder trafo dengan sistem output simetris atau double lilitan untuk suplai tegangan power amplifier, dan single lilitan untuk suplai tegangan rangkaian selain power amplifier. Nampak bagian dalam soket RCA, output speaker, line input dan line output sinyal audio, serta terminal input antena radio penerima FM. Pada bagian dial gelombang radio, roda penstabil putaran tali penggerak penala, mur pengencang bagian poros longgar, dan ada 1 buah puli benang lepas dari posisinya. Ini adalah modul rangkaian radio penerima, grafik equalizer, dan saklar fungsi input serta mode suara. Modul rangkaian volume control tepat berada di bawah dial gelombang radio. Di bagian tengah panel depan terdapat rangkaian audio level meter dan LED indikator fungsi perangkat. Lampu iluminasi papan skala gelombang radio, potensio pengatur frekuensi grafik equalizer dan mikrofon, rangkaian preamp head dengan kondisi IC op-amp sudah hilang, saklar power utama dan soket headphone dengan ukuran 6,5 mm. Terlihat saklar fungsi input dan mode suara tepat di bawah panel audio level meter.
Papan cover bawah sudah kita lepas. Terlihat piringan penala gelombang radio dengan bagian poros terhubung ke variabel kapasitor atau parco. Sebagian plat logam bagian bawah terkena korosi. Sebelum melepas modul rangkaian tuner atau radio, amankan terlebih dahulu benang penala gelombang radio dengan cara mengikat benang pada kedua arah. Ini adalah lampu iluminasi skala gelombang radio, terdiri dari dua buah lampu. Tegangan input diambil langsung dari sekunder trapo power supply. Pada rangkaian preamp head terlihat ada regulator modifikasi, kemungkinan bekas pemasangan modul MP3 player. Pada modul rangkaian power supply dan power amplifier, dua buah baut pengencang PCB tidak terpasang atau hilang. Baut pengencang pendingin IC power amplifier berukuran M4 sepertinya bukan asli bawaan perangkat. Pada perangkat ini, sekring AC input utama berada pada PCB power amplifier. Semua modul rangkaian perangkat sudah kita lepas dari casing. Berikutnya kita lakukan proses analisis kerusakan komponen.
Agar lebih jelas melihat kondisi komponen, cuci terlebih dahulu modul rangkaian dengan menggunakan air deterjen. Sama halnya dengan modul rangkaian power supply dan power amplifier, kita cuci dengan air deterjen. Kita mulai dengan analisis kerusakan komponen pada rangkaian preamplifier. Periksa kondisi kapasitor kopling input dan output berikut ini. Kapasitor tersebut adalah merupakan kopling input dan output dari preamplifier, rangkaian grafik equalizer, tuner, preamp head, line input dan output. Kapasitor kopling sudah kita cabut dan dilakukan pengujian dengan mengukur kapasitas dan nilai ESR-nya. Semua kapasitor terukur masih normal walaupun usianya sudah tua. Selanjutnya kita periksa kondisi kapasitor rangkaian band pass filter, grafik equalizer, frekuensi audio tengah ke bawah. Kapasitor band pass filter sudah kita lepas. Terdapat dua buah kapasitor dengan kondisi nilai kapasitas sudah berubah, yaitu C79 dan C80 0,47 mikrofarad 50 volt. Ya, terlihat nilai kapasitor menjadi lebih besar dari yang semestinya, terukur 0,6 mikrofarad. Lakukan pergantian pada kapasitor tersebut. Untuk kapasitor lainnya, kita pasang kembali karena kondisinya masih bagus. Kapasitor filter pada bagian regulator tegangan 13 volt sudah kita periksa. Tidak ada masalah dengan kapasitor tersebut. Berikutnya, kita periksa kondisi saklar fungsi input audio dan mode suara. Bersihkan koneksi saklar dengan menggunakan kontak cleaner. VR1, VR2 adalah potensio pengatur volume utama dengan nilai resistansi 50 kilo ohm. Bersihkan bagian karbon dengan menggunakan kontak cleaner. Di belakang potensio volume utama terdapat terminal AD13. Ini adalah sambungan output
input dari preamplifier ke input power amplifier setelah melewati volume kontrol. Analisis kerusakan komponen rangkaian preamplifier telah selesai. Periksa kondisi solderan, lakukan solder ulang pada bagian solderan yang retak. Bersihkan lapisan bawah PCB dengan menggunakan cairan thinner pembersih. Lanjut ke rangkaian power amplifier komponen utama menggunakan IC UPC 1188H, daya maksimal 20 watt, tegangan 20 volt DC, simetris. Pada blok ini juga include power supply power amplifier 20 volt DC simetris dengan dioda rectifier IN5402 dan kapasitor filter 4700 mikrofarad 35 volt. Periksa kondisi kapasitor pada bagian blok power amplifier. Seluruh kapasitor pada blok power amplifier kita ganti dikarenakan kondisi kakinya terkena korosi sehingga akan mempengaruhi terhadap konduktivitasnya. IC 2 sepertinya pernah diganti. Terlihat bekas IC lama yang terbakar pada PCB dan jalur tegangan power supply ke IC tersebut terkelupas sehingga dijumper dengan kabel. F1 F2 adalah sekring AC input 20 volt dari trafo power supply simetris dengan nilai arus 4 ampere. Kondisi sekring di jumper dengan kawat kabel. Kita pasang kembali dengan sekring semestinya. F3, F4 adalah sekring pengaman speaker output dengan nilai arus 3 ampere. Jalur PCB 1 tegangan IC 2 perlu kita jumper lagi dengan menggunakan kabel. Analisis dan perbaikan kerusakan komponen power amplifier selesai. Cuci lapisan bawah PCB dengan thinner pembersih. Berikutnya kita bersihkan potensio pengatur frekuensi audio grafik equalizer dan volume mikrofon, termasuk 2 buah soket input mikrofon ukuran 3,5 mm.
VR1 sampai VR8 adalah potensio pengatur frekuensi grafik equalizer dengan nilai 20 kilo ohm, sedangkan VR8 adalah potensio pengatur volume mikrofon dengan nilai 100 kilo ohm. Berikutnya adalah rangkaian audio level meter dan indikator fungsi perangkat. Komponen utama menggunakan IC LB1417 yang berfungsi sebagai AC atau DC voltage level meter. Level input sinyal audio input diatur oleh PR1 dan PR2, yaitu trimpot dengan nilai 10 kilo ohm. LED indikator fungsi perangkat terdiri dari 9 buah, berbentuk kotak terhubung dengan kabel pita ke modul rangkaian saklar fungsi. Kabel pita sejumlah 3 jalur ini adalah input sinyal audio yang terhubung dengan rangkaian preamplifier, jumlah LED level meter sebanyak 2x7 LED. Ini adalah rangkaian preamplifier head. Dikarenakan fungsi tape diganti dengan fungsi digital audio player, maka rangkaian ini tidak terpakai. Kabel pita penghubung ke rangkaian preamplifier dan saklar fungsi dengan kode di PCB AB1 kita pergunakan untuk penghubung sinyal audio dan tegangan modul digital audio player. Lepas tali skala gelombang radio. Berikutnya kita bersihkan frame depan perangkat. Untuk membersihkan bagian dalam papan display, lepas transparansi yang terbuat dari bahan akrilik. Deck tape player tidak dibutuhkan. Kita modifikasi dengan modul digital audio player. Untuk itu perlu akrilik penutup sekaligus sebagai tempat frame modul digital audio player. Dimensi akrilik ukuran 196 x 87 mm, tebal 3 mm. Modul digital audio player menggunakan model IC strip 124B strip BT jack versi 1.1. Dimensi frame 75 x 50 mm. Buat lubang pada akrilik dengan dimensi frame digital audio player.
Plat dek bagian belakang harus dibobok agar modul bisa masuk dan tidak menghalangi saat instalasi. Untuk menutup lubang bekas tombol fungsi mekanik tap, kita tutup dengan plat aluminium. Lakukan pengecatan pada akrilik dan aluminium penutup tombol fungsi mekanik tap. Knob saklar power utama perlu dicat ulang. Perbaiki puli atau roll benang skala gelombang radio, pergunakan roll yang sesuai. Bersihkan saklar power utama dan soket headphone dengan kontak cleaner. Karat pada plat logam bagian bawah casing telah kita bersihkan dengan cara diamplas. Pasang semua modul yang berada pada frame depan perangkat. Knob saklar power utama telah kita cat dengan warna yang berbeda.
Instalasi modul bawaan perangkat telah selesai. Kita uji terlebih dahulu fungsi radionya. Antara itu yang iya teh buah nah atawa ismu politik adu domba politik liberal cek barudak aya meledak gitu masalah rea Ya, fungsi radio masih normal, hanya saja lampu iluminasi papan display tidak menyala. Lenculi ketemu kitu mah kalau lahir personalia kitu. Tegangan input lampu iluminasi terukur 13,35 volt AC, berarti lampu iluminasi putus, perlu diganti. Lampu iluminasi kita ganti dengan model lain, tegangan input 12 volt AC untuk satu lampu, sedangkan lampu bawaan menggunakan dua buah lampu yang dipasang secara seri sehingga tegangan lampu bawaan sebesar 6 volt AC. Perlu sedikit modifikasi pada jalur PCB rangkaian, lampu pengganti kita pasang secara paralel sebanyak 4 buah. Agar menghasilkan cahaya maksimal pada display, kita atur posisi lampu hingga didapat cahaya maksimal. Berikutnya, untuk instalasi modul digital audio player, kita ukur tegangan pada pin nomor 4 soket AD4.
di mana soket ini adalah koneksi ke modul preamp head pada fungsi asli perangkat ini. Ya, tegangan pada pin nomor 4 soket AD4 terukur 13 volt DC. Dengan demikian, untuk rangkaian regulator modul digital audio player, kita butuh IC 7808 untuk menghasilkan tegangan 8 volt yang akan disuplai ke modul. Sebagai filter, gunakan kapasitor 1000 mikrofarad dan tahanan dengan resistansi 10 ohm setengah watt. Cabut kabel pita pada rangkaian preamp head untuk kita pergunakan pada rangkaian regulator modul digital audio player. Rangkaian regulator 8 volt sudah kita rakit, termasuk sambungan kabel audio input dengan kabel bawaan perangkat Polytron ini. Tempatkan regulator pada posisi terdekat dengan modul digital audio player agar memudahkan proses instalasi. Rangkaian regulator dan signal audio sudah kita pasang dan dihubungkan ke soket AD4. Berikutnya kita uji coba apakah rangkaian tersebut sudah bekerja. Ya, modul digital audio player sudah menyala. Aktifkan saklar fungsi audio input ke fungsi tape player. AUX mode. Oke, modul digital audio player telah bekerja. Bluetooth mode. FM mode. Telepon 0813 2007 4519 atau belakang kantor Desa Wanakerta, Agen Bapak Hadi, Gang JB. Telepon 0821 1093 5820. Toko Herbal Sapana, Jalan Lampu Tilu. Bluetooth mode. Kita coba fungsi Bluetooth audio receiver pergunakan perangkat smartphone. Paired. Proses instalasi modifikasi modul digital player telah selesai. Rapihkan pengkabelan. Bluetooth mode. Paired. Itu yang kita ambil ekstrak buat jadi Sahabat Sehat Subah. Jangan dapat dikasihkan kau dan.
mode. Luaran tuh ada yang mengandung ginseng apalah segala macam. AUX mode. Bluetooth mode. Paired. Restorasi dan modifikasi perangkat Polytron Big Band model BB437 telah selesai. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Sampai berjumpa pada konten berikutnya. Taking back my fucking life, I just wanna feel alive. And I'm the one to get it, bro. I swear to God, bro. Put them on blast, kid. They will never last, kid. Don't be so dramatic.